Ida, melihat alat ukur yang dimiliki oleh negara kita Indonesia, sebetulnya seberapa akurat juga Anda melihat untuk alat ukur menjadikan begitu ya sebagai notifikasi atau peringatan di saat terjadinya bencana ini yang Anda katakan tadi bahwa banyak sekali bencana yang memang tidak bisa dilihat dan juga tidak terduga menghadapi kejadian yang tidak terduga tersebut, Bu Ida. Iya, tentu saja ketika kita bicara akurasi perkiraan cuaca ini bervariasi terhadap lokasi. Tiap lokasi tentu saja memiliki akurasi yang berbeda, tingkat akurasi yang berbeda, dan kapasitas, akurasi yang berbeda juga. Kemudian musim yang berbeda ini juga memberikan, akurasi yang berbeda, di mana pada masa peralihan akan menjadi lebih sulit untuk mencapai akurasi yang ideal. Kemudian untuk perakiraan dari BMKG sendiri, kalau berdasarkan hasil catatan dari kami, untuk perakiraan harian memiliki akurasi 70 sampai dengan lebih dari 80% ini cukup baik sebetulnya, Mas Bram. Sedangkan untuk perakiraan 3 jam, karena ini dalam jangka waktu pendek, maka perakiraannya berada di atas 90% seperti itu, Mas Bram. Jadi kalau dari BMKG sendiri, meskipun kita berada di wilayah tropis yang tentu saja memprediksi cuaca akan lebih sulit dibandingkan dengan wilayah lintang menengah maupun lintang tinggi karena faktor-faktor lokal menjadi sangat dominan di wilayah tropis sehingga akurasi memang menjadi tantangan bagi kami. Namun demikian berdasarkan catatan kami untuk akurasi harian sendiri sudah berada di sekitar 70 di atas 70% sampai di atas 80%. Begitu Mas Bram. Oke, baik. Untuk peningkatan akurasi dari alat ukur yang negara kita miliki khususnya di BMKG, apakah juga menemui tantangan tersendiri, Bu Ida? Kalau kita lihat begitu ya, dengan target-target yang mana ini alat ukur seharusnya dapat meningkat secara signifikan. Ya, tentu saja kalau dari perakiraannya sendiri tentu saja untuk akurasi menjadi tantangan karena tadi saya sampaikan bahwa kita berada di wilayah tropis dan Indonesia sendiri memiliki karakteristik pembentukan cuaca yang sangat kompleks, baik itu secara global, regional maupun lokal, di mana banyak sekali fenomena-fenomena yang mempengaruhi pembentukan cuaca di Indonesia, seperti misalnya fenomena Madden-Julian Oscillation, Equatorial Wave, dan masih banyak lagi, kemudian monsoon dan lain sebagainya. Jadi trigger pembentuk cuaca itu sangat-sangat kompleks. Ditambah lagi dengan kondisi lokal wilayah Indonesia yang juga sangat mendukung untuk meningkatkan variasi kondisi cuaca. Hal ini disebabkan karena topografi wilayah yang berbeda, kemudian juga wilayah perairan ini juga menjadi wilayah kepulauan maksud saya, ini juga menjadi tantangan tersendiri, kemudian adanya faktor topografi yang kompleks tadi, misalnya saja faktor pegunungan, kemudian pesisir, ini juga menjadi tantangan juga dari sisi teknis pembuatan perakiraan cuaca. Namun demikian, hal lain yang juga tidak kurang menjadi tantangan dalam memberikan informasi perakiraan dan peringatan dini kepada masyarakat adalah yang pertama kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi cuaca di wilayah Indonesia ini juga masih dibandingkan negara-negara maju masih cukup kurang. Kemudian pemahaman masyarakat akan informasi cuaca yang masih bersifat teknis ini juga masih belum terlalu tinggi sehingga masyarakat menginterpretasikan informasi peringatan dini dan perakiraan dari BMKG bisa jadi berbeda-beda. Kemudian ketepatan respon masyarakat dan stakeholder akan peringatan dini ini juga masih belum terlalu tinggi. Kemudian yang terakhir ini yang juga tidak kalah pentingnya yaitu kesadaran masyarakat akan bagaimana masyarakat dapat menjaga lingkungan saya sendiri sehingga kerentanan wilayah terhadap potensi banjir yang menjadi isu utama ketika cuaca ekstrem terjadi itu dapat itu dapat teratasi. Jadi kesadaran masyarakat ini sangat penting. Ini juga masih cukup kurang gitu, Mas Bram. Oke, baik. Bu Ida, Anda katakan kesadaran masyarakat menjadi aspek yang cukup penting dalam hal ini. Sebetulnya upaya-upaya apa saja dari BMKG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang juga saat ini terbilang belum merata dan juga banyak masyarakat yang belum sadar akan potensi bahaya bencana? Iya baik, jadi BMKG senantiasa memberikan atau, mendiseminasikan informasi perakiraan dan peringatan dini cuaca melalui banyak kanal atau banyak, media seperti misalnya melalui media sosial, melalui website, BMKG, kemudian juga melalui hotline 196, melalui perantara media,
massa seperti misalnya radio, televisi, kemudian juga BMKG selalu mensosialisasikan pentingnya memahami informasi peringatan dini cuaca melalui konten-konten edukatif di sosial media, di web BMKG. Kami juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim dan juga kami ada beberapa program edukatif yang memberikan peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya informasi cuaca dan bagaimana menginterpretasikan informasi cuaca dan bagaimana merespon informasi cuaca dengan tepat. Jadi ada program-program yang dimiliki oleh BMKG juga untuk mendukung itu, Mas Bram. Oke, baik. Di awal tadi Anda katakan bahwa memang Indonesia negara kepulauan yang juga wilayahnya sangatlah luas. Sebetulnya dari wilayah yang ada di tanah air kita, wilayah-wilayah mana saja yang Anda lihat dan BMKG analisis ini memiliki potensi bencana yang lebih tinggi di tahun 2025 ketimbang wilayah lainnya, Bu Ida? Ya, tentu saja wilayah yang perlu diperhatikan karena memang wilayah Indonesia ini sangat luas dan memiliki karakteristik yang sangat beragam, maka karakteristik lingkungan tentu saja, maka kami coba sampaikan bahwa wilayah yang perlu diwaspadai akibat potensi cuaca ekstrim dan dampaknya adalah wilayah dengan lingkungan yang rentan terhadap potensi bencana, misalnya saja daerah aliran sungai, kemudian daerah dataran rendah yang memang menjadi langganan banjir dengan sanitasi yang sudah tidak baik, dengan kondisi lingkungan yang sudah tidak baik. Kemudian daerah lereng bukit dan juga gunung ini juga berpotensi terhadap potensi dampak berupa banjir bandang dan juga longsor. Nah, secara spesifik dalam seminggu ke depan, kami juga menghimbau untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian di ini hampir seluruh Jawa Jawa wilayah di Pulau Jawa ini, Mas. Kemudian Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan ini dalam seminggu ke depan masih akan diprediksi mengalami potensi hujan dengan intensitas lebat seperti itu, Mas Bram. Oke.